Halo guys, welcome to Mr. Sulimas Channel. Di video kali ini akan saya sajikan pertandingan catur yang sangat luar biasa antara Hikaru Nakamura melawan Ian Nepomniachtchi. Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan aja ya guys keseruan pertandingannya. Pertandingan kali ini antara Hikaru Nakamura melawan Ian Nepomniachtchi. Hikaru memegang bidak putih, sedangkan Ian memegang bidak hitam. Hikaru memulai pertandingan dengan menjalankan kudanya ke F3. Ini adalah reti opening yang sering dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Reti adalah pembukaan yang kurang umum, namun fleksibel, yang mengendalikan bagian tengah dengan kuda sebelum melakukan komitmen dengan pion. Dibalas pion hitam ke C5 untuk mengontrol kotak tengah D4. Lalu pion putih ke G3, bersiap untuk Fianchetto, gajah kotak terang ke G2, di mana ia akan mengendalikan pusat dari diagonal panjang. Kuda ke C6, langkah ini untuk mengembangkan kuda dari petak awalnya, sehingga membawanya ke dalam aksi pertempuran. Pion ke D4, dengan maksud membuka jalan untuk mengembangkan gajah petak gelap agar bisa aktif ke depannya, sembari menekan pion hitam. Tanpa pikir panjang, langsung dilumat pion hitam, lalu dimakan kembali oleh kuda. Pion G6, bersiap untuk Fianchetto gajah kotak gelap ke G7. Lalu pion ke E4. Ini adalah pertahanan Sisilia variasi naga yang dipercepat. Variasi ini dikenal karena perkembangan cepat bidak hitam dan potensi serangan cepat terhadap Raja Putih. Variasi ini membutuhkan permainan yang cermat dari kedua belah pihak dan dapat menghasilkan permainan yang dinamis dan seru. Namun satu gerakan yang salah dapat dengan cepat mengembalikan keadaan demi keuntungan pemain lain. Hitam menggunakan varian naga yang dipercepat untuk mendominasi petak gelap dan mengembangkan bidak mereka dengan cepat. Varian ini dikenal karena kemampuan agresifnya yang mengarah ke posisi yang keras dan rumit. Varian ini digunakan oleh pemain yang menginginkan pendekatan yang lebih agresif dan taktis. Kemudian diikuti gajah ke G7, mengancam kuda D4, sekaligus bisa untuk memenangkan tempo. Pion C3 melindungi kuda. Lalu kuda ke F6, mengancam pion E4 yang tanpa perlindungan. Gajah ke G2 memproteksi pion. Hitam rokade sayap raja. Rokade sisi raja cenderung lebih aman daripada sisi ratu karena raja lebih jauh dari pusat. Putih juga melakukan rokade sayap raja. Rokade ke sisi papan yang sama cenderung menghasilkan posisi yang kurang tajam dibandingkan dengan rokade sisi berlawanan. Kemudian pion D6 membuka ruang untuk mengaktifkan gajah hitam petak terang. Pion H3, gajah D7, langkah yang kurang akurat. Ini mengabaikan kesempatan untuk menendang seekor kuda. Harusnya bisa memajukan pion ke E5 untuk mengusir kuda putih dari area tengah permainan. Kemudian kuda ke D2, keluar dari sarang untuk mulai masuk ke arena pertempuran. Benteng C8. Lalu kuda D2 ke B3, salah satu langkah terbaik dari putih. Pion A6, opsi terbaik dari hitam. Pion F4, langkah yang tidak terlalu tepat karena memajukan pion di depan raja dapat membahayakan keselamatan raja. Pion B5, ini menghilangkan kesempatan hitam untuk menyerang bagian tengah dengan pion E5. Gajah ke E3, mengembangkan gajah dari petak awalnya. Menteri ke C7, langkah yang kurang begitu tepat. Ini mengabaikan kesempatan untuk menyerang bagian tengah dengan pion E5. Benteng C1, langkah yang kurang akurat dari putih. Harusnya bisa mencoba pion ke G4 untuk menciptakan rantai pion yang kuat. Benteng ke E8, lalu kuda ke D2, langkah yang sangat disayangkan karena yang lebih baik mungkin kuda ke C2. Menteri ke B8, langkah yang tidak terlalu tepat karena ini mengabaikan peluang untuk menyerang bagian tengah dengan pion. Ini memungkinkan lawan untuk memaksa pion yang lemah mundur. Menteri ke E2, langkah yang tidak terlalu baik dari putih. Ini mengabaikan kesempatan untuk memaksa pion yang lemah mundur. Kuda ke A5, bukan ide yang bagus. Seharusnya bisa menekan dengan pion B4, sehingga hitam bisa penetrasi lebih dalam menusuk dari pertahanan kiri lawan. Menteri ke F2, dibalas kuda ke C4, mengancam pion putih sekaligus menawarkan pertukaran kuda.
Ajakan ini langsung disambar oleh kuda putih dan dimakan balik oleh benteng. Pertukaran yang cukup bagus dari hitam karena dia bisa menempatkan perwiranya ke tengah papan untuk menguatkan posisi permainan. Melihat hal ini, pion langsung ke B3, menendang balik benteng. Tidak ada jalan lain bagi benteng hitam dengan terpaksa balik ke asal. Pion ke G4, lalu diikuti pion ke H6. Bukan ide yang baik dari hitam karena memajukan pion di depan raja dapat membahayakan keselamatan raja. Putih pion F5, langkah yang salah dari putih, karena ini akan melemahkan struktur pertahanan pion putih itu sendiri. Hitam pion G5, opsi terkuat dari hitam. Kuda ke E2, langkah yang kurang tepat. Seharusnya lebih dahulu gajah ke F3, karena hal ini menghilangkan kesempatan untuk meningkatkan kejangkauan gajah dengan memindahkannya ke petak yang lebih baik. Gajah ke C6, ini adalah double attack bersama kuda menekan pion E4 yang lemah. Kuda ke G3 untuk melindungi pion E4 yang tidak terlindungi yang sedang diserang. Menteri ke B7 kembali menambah tekanan ke pihak putih. Gajah ke D4, ini adalah satu-satunya langkah yang bagus. Ini memindahkan gajah ke petak yang lebih aktif, sehingga memperoleh ruang lingkup untuk menekan balik lawan. Gajah makan pion E4, kuda makan balik gajah hitam, dimakan kembali oleh kuda hitam. Gajah putih makan gajah hitam di G7. Penggunaan waktu yang baik, berpikir, dan menemukan satu-satunya langkah yang tepat dalam posisi tersebut. Alih-alih makan balik kuda hitam E4. Sekelumit saling adu serangan dan taktik ini sangat menguntungkan putih. Di sini terlihat hitam tidak ada jalan lain selain memakan menteri putih di F2, karena menteri hitam dipin oleh gajah putih. Karena keluarnya kuda dari petak E4 yang menjadi sentral awal mula pertarungan ini terjadi, maka tanpa basa-basi putih langsung menyambar menteri hitam di B7 sambil mengancam benteng. Posisi yang sangat menguntungkan untuk putih. Di sisi lain kita juga melihat hitam juga terpojok dengan kuda yang terancam oleh benteng dan raja. Posisi yang cukup membuat pusing hitam. Kira-kira menurut sobat catur sekalian, apa yang mesti dilakukan oleh hitam untuk keluar dari situasi yang sangat sulit ini? Ya, tidak ada jalan lain bagi hitam selain makan pion di H3, sekaligus mensekak raja. Bukan jalan yang terbaik, karena akan tetap dapat ancaman dari raja hitam, tapi itu adalah solusi yang terbaik. Lalu raja ke H2 menghindari ancaman kuda. Kemudian benteng ke C7, menekan gajah sekaligus memenangkan tempo dengan mengancam gajah dan memaksanya menjauh. Raja makan kuda, dibalas raja makan gajah. Lalu gajah menghindar dengan makan pion. Dikejar kembali oleh benteng ke A8. Langkah yang cukup luar biasa, karena bila gajah menghindar, pion A2 terancam tanpa perlindungan. Gajah makan pion, dibalas benteng makan pion. Lalu pion ke C4, langkah yang sangat solid sekaligus memproteksi gajah. Raja ke F6, mulai keluar untuk membantu serangan dan mencari posisi yang lebih baik. Benteng ke F3, sekaligus melindungi pion B3. Benteng ke B2. Kemudian benteng C ke F1. Taktik yang cukup bagus karena benteng-benteng dikoordinasikan dan digandakan secara kuat di jalur tersebut. Benteng C5. Kemudian gajah A4, salah satu langkah terbaik dari putih. Kemudian benteng ke D2. Lalu putih karena sudah unggul materi melihat situasi ini melangkahkan bentengnya ke F2 untuk mengajak pertukaran benteng. Tentu hal ini ditolak mentah-mentah oleh hitam, karena bila diterima ajakan tersebut tentu permainan bisa segera tamat. Oleh sebab itu, hitam menghindar ke D1. Kemudian benteng ke E2. Lalu benteng ke A5. Benteng sekarang berada pada jalur terbuka yang membantu mengendalikan petak di seluruh papan. Benteng F ke E3. Menggandakan benteng dalam satu barisan yang memungkinkan mereka bekerja sama untuk menciptakan ancaman ke pion E7. Benteng ke A7 melindungi pion E7 yang tertekan. Raja ke G2. Benteng ke D4 menebar ancaman ke pion G4. Diblok oleh benteng ke E4. Tentu pertukaran ini sangat dihindari, makanya hitam melangkah ke D3. Tak kehilangan akal, putih kembali mencecar benteng E2 ke E3. Benteng menghindar ke D2 sekaligus skak. Dan putih menemukan langkah yang sangat mempesona dengan raja ke F3, menghindari skak yang berulang dari benteng hitam. Benteng ke H2, kembali mencari celah untuk menebar ancaman ke raja putih. Raja ke G3,
langkah yang sangat piawai dari putih karena benteng hitam tidak bisa menekan lagi Raja Putih. Akhirnya kembali ke D2. Benteng ke E2 kembali mengajak pertukaran. Benteng ke D3 skak, hal yang kembali berulang. Sangat tidak baik untuk putih yang sudah unggul secara materi. Dan tentu di sini putih harus lebih berpikir taktis bagaimana dengan cepat segera melumpuhkan lawan. Raja ke F2. Kemudian benteng ke H3, kembali ingin menebar ancaman ke raja. Memang hal ini yang mesti dilakukan oleh hitam agar posisionalnya tetap terjaga dengan kalahnya jumlah materi dari putih. Raja ke E1, pion H5, dipukul pion putih dan dimakan balik oleh benteng. Raja ke D2, langkah yang sangat bagus untuk menguatkan pertahanan sebelah kiri sekaligus menghindar dari ancaman benteng hitam. Benteng ke H1, kerja sangat keras dari hitam untuk selalu dalam kondisi mencecar Raja Putih. Raja ke C3, benteng ke F1, membantu menekan pion putih F5. Mungkin ada yang bertanya, mengapa pion putih F5 tidak dimakan saja oleh Raja Hitam? Bila itu dilakukan tentu sangat tidak baik untuk hitam, karena putih akan memakan pion E7. Sekaligus pertukaran akan terjadi. Ini yang sangat tidak diharapkan oleh hitam dan semakin membuat terbuka dari pertahanan hitam itu sendiri. Kemudian gajah ke C6, mengaktifkan gajah yang sudah sekian lama tertidur di pojok kiri petak E4. Ini adalah langkah yang sangat cemerlang karena ini adalah awal dari akhir permainan yang akan membuat putih bisa memenangkan pertandingan ini. Kemudian benteng makan pion F5, pion ke B4, putih mulai mendorong pion maju ke depan. Benteng ke F3 skak, raja menghindar ke B2. Benteng A ke A3, langkah yang sangat tidak akurat. Ini mengabaikan kesempatan untuk menggandakan benteng dalam satu jalur. Seharusnya mungkin bisa benteng F3 ke A3. Bila ini yang dipilih mungkin permainan bisa berbeda dan lebih menyulitkan untuk putih. Pion kembali merangsek ke depan dengan langkah ke B5. Benteng F ke C3, langkah hitam ini bisa membahayakan untuk putih. Di sini kita akan melihat bagaimana putih merespon hal ini. Nah, kemudian putih merespon benteng ke F2 skak. Raja menghindar ke G6. Benteng makan pion E7 yang gratis. Benteng A ke B3 skak. Sekilas kalau dilihat ini bisa menjadi ancaman serius bagi putih. Bisa saja terjadi skak abadi sehingga bisa terjadi remis. Tapi ini sudah diperhitungkan oleh putih dengan melihat celah untuk menghindar yang tersisa. Hanya dua petak yaitu petak A2 dan B1. Tapi itu sudah cukup buat putih. Kemudian raja ke A2. Benteng ke A3 skak. Raja ke B1. Dan ini adalah akhir dari skak benteng hitam. Karena tentu kalau dilakukan kembali akan diblok oleh benteng putih F2 yang sudah standby. Melihat hal itu hitam akhirnya memilih untuk makan pion C4. Gajah ke E4 skak. Langkah yang sangat menentukan. Karena ini memindahkan gajah ke lokasi yang lebih baik, sehingga memungkinkannya mengendalikan lebih banyak petak. Raja kabur ke H5, membuat posisi raja sangat tidak nyaman dan semakin terjepit dari kejaran perwira putih. Benteng ke B2, ini adalah langkah yang sangat brilian untuk melindungi pion yang akan melaju menuju promosi. Raja hitam ke G4, langkah yang sudah mulai frustasi karena beberapa langkah ke depan kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi untuk hitam. Pion putih ke B6 semakin kencang melaju untuk menuju promosi. Kemudian pion ke F5 mengancam gajah. Di sini terlihat tanpa menghiraukan ancaman terhadap gajah, putih tetap melajukan pionnya ke B7. Selangkah lagi promosi tanpa bisa dicegah oleh hitam. Melihat kondisi ini, untuk sekelas Grandmaster Ian Nepomniachtchi akhirnya memilih menyerah. Karena posisi yang sudah semakin terjepit. Dan pion yang promosi tentu ini sudah tidak ada harapan lagi bagi dia, selain harus mengakui keunggulan dari Hikaru Nakamura dalam pertandingan kali ini. Bravo untuk Hikaru Nakamura, taktik yang sangat jitu dan brilian, sehingga bisa mengkandaskan Ian Nepomniachtchi dalam pertandingan kali ini, yang sangat seru dan menegangkan sampai akhir.
Demikianlah guys salah satu pertandingan yang sangat menarik dari para pecatur dunia. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan dan menambah ilmu sobat catur sekalian. Silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys, see you.